ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الأبرار الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum bapak dan kaum ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, serta adik-adik dan anak-anak jemaah Masjid Babus Salam, pintu keselamatan, yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya cintai. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setelah sangat lama, bukan cukup lama lagi, kita tidak melakukan kajian menyambung silaturahim melalui kajian ilmu ini, walaupun pada hari ini sebenarnya izin resmi belum ada, tetapi izin tidak resminya ada. Kita tanya ke Pak Kasat lah mulia ngaji, kalau izin resmi lah ada olehnya, tapi ngaji jualan. Artinya tetap menjaga protokol kesehatan. Walaupun mungkin awak agak banyak bezo pendapat gak ya? Iya. Nawu tak nawu, 3 mazhab. Ada mazhab tak percaya sama sekali. Iya. Ada mazhab setengah percaya, setengah tidak. Dan ada yang percaya tetapi tidak risau dan panik. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan maha kuasanya menciptakan atau menguji kita dengan berbagai bentuk wabah dan penyakit. Apalagi di zaman seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza fashal fahishatu fi qaumin hatta yu'linu biha illa nazalat alaihim minal awbi'ah wa minal amrad allati lam takun fi aslafihim." Tidaklah perbuatan zina dilakukan di suatu kaum dan menyebar sampai-sampai mereka berterus terang melakukannya. Hari ini banyak orang mengaku dan berterus terang melakukan zina, kecuali Allah turunkan penyakit-penyakit yang tak pernah ada di masa-masa dulu. Mudah-mudahan ini menjadi teguran bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertaubat dan tadarruk kepadanya. Adapun yang mengatakan tidak ada, ini adalah para para konspirator
orang-orang yang tidak ahli atau setengah ahli. Maka kita serahkan segala sesuatu kepada ahlinya. Ustaz dia baca itu tentang pandemi tak ngerti lah. Baca artikel baca di di Facebook, di Google, ala percaya langsung, dia tak ngerti lah. Ditambah lagi dengan sensitif politik kaum oposisi kadang yang memang sengaja membesar-besarkan masalah. Nah, kalau penyakit itu ada, soal orang nak korupsi, soal orang menipu, soal orang mengambil uang negara, itu urusan mereka. Urusan kita adalah menjaga jangan sampai terkena, jangan sampai kau aneh. Ini kalau lah kau aneh, ada dokter spesialis potang kau aneh, spesialis penyakit paru. Beliau mengingatkan, kalau sudah kau aneh, walaupun botah tapi bekasnya tidak hilang sepanjang hidup, akan tetap berpengaruh pada paru-paru kita. Oleh sebab itu laksanakan apa yang diperintahkan oleh para ahlinya. Soal orang banyak melanggar, ya memang sembah agama banyak melanggar mah. Nandak salat mana banyak pedoman salat? Kan banyak nandak salat lah. Itu tak mungkin kita katakan saya nu ndak salat banyak zakinya. Tak mau tu jen salat ndak. Atau syanu kapaso tiai ndak kau nairnya. Itu justru menjadi bukti bahwasanya sebab tidak secara mutlak berpengaruh. Ya. Sebab penyakit kan bosu juang kan? Tapi tidak otomatis siapa yang bosu dia yang sakit itu kau naik. Itu tandanya yang berkuasa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ndak sodo ombakojo berhasil. Tapi awak disuruh bakojo, buat kandang ikan uang. Bisa buat omah gadang dek awak, deknya. Tiba awak buat kandang ikan, tabi utang gadang. Kan gitu. Balado uang, pas inyo panen, nah yo golado. Balado pula awak tiba uang panen. Lado ndak laku, utang dan tabi. Ya gitu. Jadi itu tandanya sebab tidak secara mutlak menunjukkan hasil. Sebagaimana orang sama-sama sekolah, sama-sama belajar, sama hasil, enggak juga. Tapi tuan tiok sekolah sodo, enggak. Jale tonton Pak Maknya. Jale. Jadi jangan menjadi kaum Jabriyah yang mengatakan menyerah kalau kane enggak, tidak. Sebab ini tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang sakit, Allah tak ingin kita kecuali berobat, ya kan? Tidak berobat kan buat tadi Allah Taala. Iya betul. Cuman Allah suruh kita berusaha. Karena usaha itu menunjukkan kesungguhan. Usaha itu menunjukkan ketaatan dan kepatuhan. Dan Allah membalas segalanya dengan kebaikan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mohon maaf muqaddimah panjang tu. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk sementara kajian yang lalu kita tinggal dulu. Pada hari ini atau di hari ini kita sudah awaklah masuk malam ketiga. Malam apa? Bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah. Apa bulan Zulhijjah itu? Salah satu dari bulan haram. Salah satu bulan yang diharamkan Allah untuk berbuat kezaliman di dalamnya. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12 bulan sejak diciptakannya langit dan bumi. 4 di antaranya adalah bulan haram. Kata Nabi salasun mutawaliyat, 3 berurutan. Apa itu?
Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Dan satu terpisah, yaitu Rajab, yaitu bulan Rajab. Zulhijjah, nampak awak dek lah sibuk dek corona lah, lupa masa awak berada di waktu yang utama. Zulhijjah juga termasuk salah satu dari bulan haram sudah, bulan-bulan haji. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Ya, haji itu pada bulan-bulan yang diketahui. Dimulai dari bulan haji petang. Dimulai dari bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kita umat Islam itu Allah jadikan sebagai umat yang terbaik. Jadikan sebagai umat terbaik. Allah yang mengatakan, bukan istiqra, bukan istinbat ulama, tidak. Allah yang secara langsung mengatakan, kuntum khairah ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang diciptakan, yang dikeluarkan untuk umat manusia ini. Artinya, bila kalian yang diizinkan untuk mengatur dunia ini, maka manusia akan merasa nikmat, merasakan rahmat, merasakan nikmat dan rahmat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikian pula kami jadikan kalian umat yang wasata. Wasatan di situ maknanya oleh ahli tafsir adalah ummatan kamilin adilin, yaitu umat yang sempurna dan umat yang adil. Sempurna dan adil. Makanya seharusnya kita umat Islam tidak mencontoh umat yang lain, tetapi seharusnya mereka mencontoh kita. Yang dibalik, kini awak banyak mencontoh uang, mendingan apa nanti awak, padahal awak mempunyai yang paling baik dan elok. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, tanda kebaikan umat ika, umat terbaik, sebab umat ika kaum muslimin dan muslimat terakhir di dunia. Kan Nabi Muhammad terakhir. Jadi umat ika sampai kiamat seluruhnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir. Cuman masuk surga yang pertama. Yang masuk surga yang pertama. Nek elok roh, terakhir start inyo yang finish pertacapet. Ini yang masuk surga pertama. Terbaik tak? Baik, cuman masalahnya awak amalan wak saketek, pendek-pendek, ongok panyosa, iya, kepintaran terbatas. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, karena kesempatan awak sakete, awak pendek-pendek, maka Allah berikan berbagai keutamaan-keutamaan, musim-musim kebaikan. Supaya apa? Bisa mengejar ketertinggalan amal kita. Dan umat dulu ada yang sampai beribadah 50 tahun. 50 tahun. Nabi Nuh berumur 950 tahun. Falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama. Tinggal bersama kaumnya 1000 tahun kurang 50. Subhanallah.
Awak alun 60 lawasan ni duitnya. Sembayang 1000 tahun kurang sakit. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat. Tetapi mereka yang beribadah sepanjang itu harus kita lewati. Maka Allah berikan kesempatan-kesempatan besar, musim-musim kebaikan. Makanya tidak perlu kita lagi mencari acara-acara lain selain yang disunnahkan Nabi SAW. Tidak ada amalan tambahan lagi. Yang dicontohkan Nabi sudah sempurna, paripurna. Nah, salah satunya adalah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Di mana kita tahu? Ada ketetapan presiden, keputusan presiden, Kepres nomor sekian? Atau peraturan bupati, peraturan gubernur? Tidak. Presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, wali desa, sampai ustaz dan ulama, mereka tidak bisa menyediakan pahala. Mereka tidak bisa menjamin masuk surga. Mereka tidak bermanfaat kepada kita untuk urusan akhirat, kecuali pada hal-hal yang Allah dan Rasulnya tunjukkan dan ajarkan. Maka Allah jadikanlah ketaatan kita hanya pada Allah dan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan taat kepada pemerintah, taat kepada ulama mesti dikaitkan dengan taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kita meninggalkan Allah dan Rasul karena mengikuti ulama. Tidak mungkin kita meninggalkan Allah dan Rasul karena taat pada pemerintah. Kalau disuruh kira maksiat kepada Allah SWT. Disitulah pentingnya, disitu pentingnya awak mesti belajar tentang agama ini. Sebab belajar agama itu membuat kita pintar beragama, pintar untuk dunia. Dunia pun dicapai dengan agama. Tapi kalau kita pintar urusan dunia, hanya dunia, kita tidak akan tahu agama. Tidak akan tahu agama. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka belajar agama itu wajib disempatkan. Tidak bila sampai dah, wajib dijadwalkan. Tengok tuan-tuan, kalau tidak awak ngaji, semangat awak beramal. Kalau tidak ngaji, semangat beramal. Tidak, kalau tidak buat tua kaji, semangat beramal. Beda pandangan orang yang ketika mendapatkan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ketika kini ada nanti hadis Nabi, orang yang percaya dan yakin bahwa itu harus ditakzim, dengan orang yang mengatakan selama tidak wajib tidak perlu dilakukan, mana yang lebih? Orang yang berbicara tentang masalah memandang sebuah sunnah Nabi, sebuah perintah Allah, semuanya dibahas bahwa kalau seandainya wajib diusahakan dapat rukhsah, tidak jadi wajib. Dan seandainya sunat tidak dikerjakan enggak apa-apa. Dengan orang yang mengatakan bila ada perintah Allah itu kesempatan emas, bila ada sunnah Rasulullah ini adalah tawaran yang penuh nilai kontrak tinggi. Beda enggak? Tentu saja disinilah bedanya yang mengaji dengan yang tidak mengaji. Yang kajinya lurus dengan kajinya, jangan sebut bengkok enggak, yang kurang lurus. Yang kurang lurus kan sama. Yang sebut bengkok enggak elok dah, tapi yang kurang lurus. Di mana kita tahu lurus dan tidak lurusnya? Lihat bagaimana sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dulu memahami agama ini. Contoh apa mereka? Bila Allah berfirman, bila Rasulullah SAW bersabda, mereka tak punya jawaban kecuali sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa jadalna wa khasamna wa asaina. Kami dengar tapi kami pertimbangkan dulu, kami bahas dulu, kami perdebatkan dulu, dan ujung-ujungnya kami ingkari. Beda memang pemahaman as-salafus salih dengan pemahaman sebahagian dari kita yang belakangan. Kenapa?
mereka gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau guru kita kadang-kadang masuk di antaranya bisikan-bisikan syaitan yang melemahkan kita. Kayak capek lainnya. Karena tak dapat Zulhijjah tahun kau, Zulhijjah tahun 8 tahun esok. Alah sampailah tahun esok capek bano alum bini lainnya. Esoklah lah bini tu lah bini sudah itu. Capek bano. Nantilah sudah dah tua tak tahu lah dia lutut tahu agak lama lah. Kalau kini wak salat lama masih bagak bukan? Tapi kalau tua lewat 5 ayat tahu lah. Sok ganti imam dia nya. Bila-bila kalau Ramadan wa tarawih. Asal sampai sehalaman dulu sekarakaat. Itulah banyak nambah kipe. Tak badan bagi kipe, hati bagi kipe. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan ke awal bosong di 10 pertama bulan Zulhijjah iko Nabi sebutkan dengan baik-baik kaum muslimin. Ya, ini peluang yang luar biasa. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nabi bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min ashri Zulhijjah." Tidak ada hari-hari, tidak ada hari-hari. Berapa hari dalam setahun? 360. Iya enggak? 365 Masehi. Ya. 365 dah. Di sepanjang 365 hari itu tidak ada hari nyawa itu Zulhijjah berarti Qamariyah. Tidak ada hari-hari dari 360 hari yang melakukan amal saleh padanya lebih dicintai Allah dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Subhanallah, 10 hari. 10 hari. Keuntungannya contoh manggale setahun. Tonton pun manggale sebulan, sudah itu makan dia setahun. Pun dah dapat itu? Tak pernah? Akhir musuh. Kaum muslimin dan muslimat. Ini masanya. Kalau di Mekah, di Madinah, itu banyak macam itu. Hotel itu setahun lu tutup. Yang lebih jauh-jauh contoh di Aziziyah kan, itu setahun tutup itu. Bila makan, bila laku, bulan puasa cik, bulan Zulhijjah. Disewong dehnya dalam kalau haji berapa lama kalau Indonesia sampai puluh hari ya. Ya, Ramadan berapa lama? Samanya 30 hari sih, 30 hari sitan. Tentu saja kan sebelum Ramadan lah doang kan. Yang setelah Ramadan masih ada. Mana ayo sitan kita tuh lambat pulang kan. Nah, disewakan itu sebulan makan untuk setahun. Menurut tonton ada kecil-kecil nani yang ndak amunnya wong itu. Ada pemilik hotel kecil ndak amunnya wong musim haji. Jelenangnya cecaklah kosong jualannya. Ada ndak? Nah, ruh ini harus tanamkan. Mosong di hari 10 pertama Zulhijjah eka, hari-hari yang mungkin menandingi sepanjang setahun itu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, para as-salaf dulu seperti dikatakan oleh Ibn Abi Syaibah dalam Al-Musannaf, bahwasanya mereka bagi yang seperti dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, orang-orang yang tak sempurna puasanya di bulan Ramadan yang lalu, mungkin karena musafir atau pergi berjihad atau karena sakit atau bagi wanita haid dan nifas dan sebagainya, halangan-halangan. Nah, ketika mereka mengqadha, mereka sengaja mengqadhanya. Sebagian banyak di antara mengqadha sengaja menunggu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, ada tang puasa tang enggak? Enggak ada ya? Alhamdulillah. Berarti kini nambah saldo kini. Enggak bayar hutang dah. Ngancak nambah le bodoh.
bayar hutang. Mana lewat bayar hutang atau mana lewat bayar hutang atau menambah tabungan? Ya sama sodonya tak? Sama tak? Allazi jama'a malahu wa addada. Manusia itu memang suka mengumpulkan je metong-etong. Iya. Sama sodo tak? Kalau ada piti, kau dok silo tu kan? Kau bawa bantai dulu, silo. Ah, nak boleh. Tu payah buat kau bekerja. Pulang baik kau tengok, nak boleh. Iya tak? Semakin banyak tumpuk semakin banyak lewat. Mana kecil lewat menengok tumpuk banyak tu atau menengok utang banyak? Kalau buang piti seminggu kau dapat 50.000. Utang di akhir bulan 200.000 kan dibayar. Atau mana lewat tak ada utang sama sekali? Tak ada utang. Jadi kaum muslimin kalau mereka semangatnya bayar hutang di bulan Zulhijjah karena keutamaan itu, maka tentunya orang yang ingin menambah amalan dan pahala di bulan Zulhijjah lebih bersemangat lagi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi tidak ada hari yang amalan saleh pada hari itu lebih utama dari amalan saleh di bulan 10 pertama bulan Zulhijjah. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah?" Sekalipun jihad fi sabilillah. Subhanallah, jihad itu kan kata Nabi zirwatu sanamil Islam. Adalah ibarat apa namanya? Puncaknya Islam. Adalah puncaknya Islam. Jihad. Kalau ada orang belum berani berjihad, berarti Islamnya belum sampai ke puncak. Cuma jihad dia tak bayang tembak kau ya. Jihad itu banyak. Tapi puncak yang maksud jihad yang melahirkan orang-orang yang syahid adalah memang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tak boleh hapus dari hati kaum muslimin. Walaupun nanti di kurikulum dihapus, tapi di hati kaum muslimin orang beriman tak boleh dihapuskan. Kenapa? Karena orang-orang yang memusuhi Islam senantiasa menunggu itu. Di saat jihad sudah tidak ada dalam hati kita, kita dilumat orang. Kita akan dilumat. Ada dalam sejarah dulu ketika Andalus jatuh, tahu Andalus? Andalusia, Spanyol. Dulu kan negeri Islam di situ. Maka Raja Portugal dengan Ratu Isabella yang dinyanyikan itu, Ratu Isabella adalah sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat mereka mengutus, kalau bahasa sekarangnya, intelijen ke negeri Islam. Suatu hari intelijen ini menemukan seorang anak muda belia, remaja, sedang menangis di tepi sebuah sungai di Qurtubah itu. Lalu dia tanyain, dia ditonyong kayaknya, dia apa nangis yong? Kok mati mak lagi? Mati ayah. Kau senangi, apa nangi umur dah lun sampai leh sehingga tak bisa pergi berjihad fisabilillah. Ini informasi ini bagi intelijen penting ini. Wih, tak bisa, umat Islam masih kuat. Masih kuat. Umat Islam masih kuat. Kenapa? Anak muda saja gelora jihad dalam jiwanya begitu dahsyat. Apalagi orang yang tua-tua. Tak apa-apa akan mati jujurnya kan. Kaum muslimin dan muslimat. Ini anak muda yang semangat hidup, semangat berjihadnya tinggi. Berselang waktu, datang lagi intelijen ke negara Islam tersebut, bertemu pula dengan seorang bapak-bapak yang sudah tua, menangis di sebuah taman, terisak-isak. Ditanya kayaknya apa nangis tua? Datuk nangis. Kau tadi buyong nangis, kini datuk nangis. Apa nangis tua? Deh, basawa cewek dan pindah kota. San datuk pun lah cewek. Datuk pun lah pacaran. Dan saat itu dikirim telegram langsung ke Portugal. Al-an, sekarang saatnya kita untuk
Ya, datuk-datuk aja lah bercewek, apa lagi? Apa lagi? Orang bujang. Bukan nangisnya bukan kerana jihad, tapi nangisnya kerana dosa. Tak bisa buat dosa leh, nangis. Apa nangis yong? Abi apuranya, abi lemnya. Abi apa nomor? Nabi esok apa? Ganja. Nangis. Kalau itu dah habis kita. Cuman kaum muslimin dan muslimat ketika bicara jihad, orang yang terbayangkan darah berceceran terus kan, itu takut orang. Bukan, jihad itu banyak. Salah satu jihad terpenting adalah saat ini adalah jihadul ilm. Jihad dalam menuntut ilmu. Jihad mengajarkan ilmu, membenarkan akidah yang salah kalau ada yang salah. Kalau tidak salah, alhamdulillah. Kemudian meluruskan ibadah yang hanya ikut-ikutan menjadi ibadah yang disunahkan. Tadi kita katakan, ulama tidak bisa beri pahala, negara tidak bisa beri pahala. Jelas? Yang bisa beri pahala hanya Allah. Maka kalau saya katakan, kalau beramal bokojo tidak ada SK dapat gaji. Bokojo dapat SK dapat gaji? Tidak. Atau ada SK tapi tak sesuai SOP, diterima laporan kalau cair dana? Tidak. Itu harus pegang kuat-kuat. Bukan saya mengatakan, Nabi SAW, siapa yang mengada-ngada dalam agama ditolak. Siapa yang mengada-ngada dalam agama ditolak. Onye buya mulia. Buya tidak punya hak kecuali dengan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi pemahaman berbeda-beda. Kalau berbeza pemahaman balik kepada Al-Quran dan Sunnah, pemahaman as-salafus salih, mereka yang harus kita ikuti. Bukan karena semua orang yang menyimpang berprasangka berbuat baik. Allah yang nyatakan, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mau tak kalian aku berikan tahukan orang-orang yang paling merugi amalannya. Siapa? Yaitu orang-orang yang sesat beramalan dunianya. Di dunia ketika beramal sesat, padahal mereka mengira sedang berbuat baik. Jadi tidak pakai kira-kira dan rasa, tapi harus ada contoh dan perintah. Boleh kan? Ya, awak buat elok tapi tidak disuruh. Ada baik gaji. Bekerja walaupun disuruh kerja tapi tidak sesuai dengan yang disuruh. Dapat gaji? Tak gaji dapat kena bangi. Suruh dah amat ke bali borenya kan? Terus itu bali rujak. Bali juga kan? Tapi nak bali apa? Sang jen rujak les. Wong bali boy itu bali nasi bungkui. Nyasil nasinya kan kena wangi tak? Kena wangi tak? Kecuali amak memang pemaaf bono. Kalau contoh saya itu payah duit ya. Ya. Kena atan. Kena lidi. Atau kena dondo tak boleh makan saya itu. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, awaknya dak amu menemo amalan yang dak awak suwung. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, kembali kepada 10. Walal jihad fi sabilillah, sekalipun jihad fi sabilillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sekalipun jihad fi sabilillah tidak bisa menandingi amal soleh yang diamalkan di bulan Zulhijjah ini, 10 hari pertama ini. Kaum muslimin, dak kena untung dulu. Banyak untung. Sebab kalau orang berjihad itu mati masuk surga langsung, dan kalau hidup dapat kemuliaan di sisi Allah, pahalanya berlipat-lipat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kecuali kata Nabi, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika aw bi syai'in min dzalik. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam, lalu dia tak satu pun yang pulang. Dia keluar berjihad dengan hartanya, dengan dirinya sendiri, inyo langsung pay jo hartoinyo. Nya dua kadang pay uang biaya kan? Ikan tak inyo biaya, inyo yang pay langsung, dan tak satu pun yang pulang. Hartanya tak pulang, dia tak pulang. Maknanya apa?
mati syahid. Itu yang tidak bisa ditandingi. Saking besarnya pahala jihad. Oleh itu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, waktu sedikit, termasuk waktu ceramah tinggal seketik lah, ya. Dan waktu kita di bulan Zulhijjah sedikit. Potong baru Rabu, kini lah sampailah Jumat. Kalau masuk Jumat kah? Malam Jumat. Lepas 3 hari. Tinggal 7 lah. Suagi nak ambil tinggal 6 lah. Jadi jangan sampai ketinggalan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya apa doa aja. Tentu aja kalau ibarat menggali, tentunya menggali je Allah Ta'ala kan. Tentu yang akan kita majukan adalah yang paling laku. Yang paling laku. Itu harus diperhatikan. Apa gali ke Allah Ta'ala yang paling laku? Yang paling godang pahala. Hah? Ada tentu? Hah? Sedekah. Sedekah kurang baru. Yang menjadi kunci masuk surga, Allah belajar dulu mah. Kunci surga al-iman. Iman dan tauhid. Iman dan tauhid. Maka yang paling godang nilainya di sisi Allah adalah rukun iman dan rukun Islam. Maka di bulan Ika dinaikkan, ditingkatkan kualitas iman kita. Rukun iman, iman pada Allah, iman pada lupa, iman pada malaikat, iman pada Alkitab, iman pada Rasul, iman pada hari kiamat, iman pada takdir. Taib. Ayo kita tingkatkan di bulan ini. Iman pada Allah. Apa maknanya? Kita semakin yakin dan semakin menambah amal, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya beriman pada Allah semakin meningkat. Karena iman itu meningkat seiring meningkatnya amal. Dan ketahuilah kaum muslimin dan muslimat, ini yang paling berharga, rukun iman. Beriman pada malaikat. Ketahuilah bahwa Allah mengutus para malaikat untuk menurunkan wahyu, diutus malaikat Jibril. Dan Jibril adalah malaikat termulia. Berarti yang dibawanya adalah sesuatu yang paling mulia, wahyu. Maka kita tingkatkan keimanan kita pada wahyu Al-Quran dan Sunnah ini. Banyak baca Al-Quran, dan ini akan menumbuhkan keimanan pada Alkitab. Kemudian tingkat keimanan pada hari akhirat. Orang yang kalau ibarat mantau, kan mantaunya Rasulullah, merantau ke bumi ini. Ibarat orang yang merantau, semakin doke aikan pulang, semakin malir itu semakin rajin. Hah? Tak pernah mantau? Tak pernah pergi mantau? Kan pulang, apalagi kalau seandainya kan pulang dulu, ada nak jadikan menanti calon bini. Tak cinan? Tak cinan babini ancak. Ikan nama bini tak mau gua. Babini ki bidadari tak cinan? Lain kan? Lain. Jangan takut lah kau kira tak cemburu seorang. Cemburu tu sikonya di dunia akhirat tak ada cemburu lagi. Apa kata Allah? Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut semua penyakit hati yang membuat mereka tidak damai di dunia ini. Hasad, dengki, cemburu, apa lah? Hah? Busuk hati? Hah? Ria, ujub, semua itu akan hilang nanti, dicabut Allah SWT, sehingga tidak ada lagi perlombaan tidak sehat di akhirat. Tentu saja bagi ahli surga. Nah, di sana disiapkan bagi kita gadis-gadis yang sebaya. Tuh pocah kami tino-tinonya tuan-tuan nanti akan diberikan suaminya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, percayalah bahwa siapa masuk surga pasti bahagia.
Nah, untuk itu iman dengan hari akhirat ini membuat kita semakin dekat, hari kita semakin bersemangat untuk mengumpulkan modal kita. Karena maharnya mahal. Wa man khatabal hasna'a ya sabar 'alal bazli, kata penyair Arab. Siapa yang menkhitbah, melamar, meminang gadis cantik, wajib bayar mahar lebih mahal. Iya enggak? Iya. Naam. Dan bahwa sesungguhnya para bidadari itu adalah mahal maharnya. Oleh sebab itu kita kumpulkan sebanyak-banyaknya khususnya di hari-hari yang besar ini. Yang kedua, kaum muslimin, rukun Islam. Rukun Islam masih apa lah? Syahadat la ilaha illallah. Kita sudah pelajari maknanya kemarin kan? Tidak beribadah kecuali kepada Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka berharap tu hanya kepada Allah. Meminta perlindungan hanya kepada Allah. Tinggalkan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia wali yang keramat, tidak boleh kita meminta kepadanya kecuali dia minta sesuatu yang masa hidup yang bisa dilakukan oleh orang hidup. Minta piti kayaknya tidak apa ketika hidup. Ini ketika hidup tidak boleh mau bayar. So itu minta selamat kayaknya. Kalau hidup tidak mau bayar kan? Ada sebagian mereka yang kiki tapi lah mati, masya Allah banyak sampai ke kubur minta. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi uang, ada benda keramat dinya. Kalau ada benda ada rumah, piti tahu tidak pun nabi. Cuma apa dek jual cok, tangan tidak ada piti yangnya. Iya, benda itu nyenya untuk mendatangkan piti. Tu apa dek jual cok? Tangan tidak ada piti, tangan perlu piti anak masuk sekolahnya. Cahaya juang tu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dulu ada yang punya klaim bisa menggandakan piti. Dan sebagian mereka tinggal di rumah dua sudung. Ada je non cahaya tu. Abu kami 1 juta, ben 1 juta. Kan mungkin diambil kan 1 juta boleh yang diputar-putar di bedu hati. Sok lah libur dah sampai 3 juta hilang. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Minta kepada Allah SWT. Kemudian syahadat anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Tingkatkan bahwa kita ketika tahu bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, dia lebih paham tentang Allah, lebih bertakwa kepada Allah, maka kita tidak melakukan sesuatu kecuali mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia adalah imamnya, dia adalah teladannya, qudwahnya, paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan, ala inni a'lamukum billah, ingat aku yang paling berilmu tentang Allah di antara kalian, wa atqakum lah, yang paling bertakwa kepadanya. Padahal kita kan derajat tertinggi takwa. Maka cara jalan satu-satunya hanya mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Tingkatkan di bulan ini. Saya bertekad hanya akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat fardu kita, rukun yang kedua salat dinaikkan. Kemudian bagi yang zakatnya jatuh tempo bayarkan. Kemudian puasa. Kemudian haji bagi yang sanggup. Sekarang kita tidak bisa melaksanakannya. Bagi yang sudah berniat tak perlu bersedih, karena andainya tak bisa tahun ini, mudah-mudahan tahun ke depan. Kalau tidak bisa juga, Allah sudah tahu niat ikhlas kita. Yang penting jaga niat keikhlasan kita. Ini yang payahnya. Kadang dia nak pencet kalau wajib gitu masalahnya. Ya, sehingga kalau tidak jadi nyelata langsung dua-dua. Ada bunuh diri. Auzubillah semua. Itu tanda ikhlas. Orang yang ikhlas adalah semua berlaku atas takdir Allah. Terhalang melakukannya, bukan awak yang terhalang. Nabi pernah tidak terhalang berumrah? Nabi pernah terhalang? Pernah terhalang. Nabi dari Madinah lah nak sampai ke Makkah di Hudaybiyah, dari sampai 41 km, tinggi 60 kilo lah, tidak boleh masuk orang. Bangi Nabi? Bangi Nabi? Tidak. Beliau tahu bahwa mereka semua yang kita sudah usahakan lalu terhalang, Allah Maha Kuasa untuk memberikan pahala. Allah Maha Pemurah. Jadi tidak ada yang tidak boleh. Kalau ada daftar lah, kalau nomor tu kau tidak perlu
kecewa. Jangan sekali-kali kecewa. Inilah iman yang sesungguhnya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tambah nyumpah-nyumpah. Tambah kecewa tuh tambah nyumpah kuang ngajo menteri agamanya. Itu dosa kita kaum muslimin dan muslimat. Kalau lapak menteri kuang ngajo tentu awak. Nah, itu balikkan tadi lihat. Yang tidak boleh kaum muslimin dan muslimat mengeluarkan kata-kata yang tak pantas. Jadi oleh sebab itu di sinilah letaknya kita niatkan. Kemudian secara umum apa amalan-amalan utama di bulan Zulhijjah ini atau di awal Zulhijjah ini kaum muslimin, ada amalan umum, ada amalan khusus. Ya umum sudah kita sampaikan tadi, yang utamakan rukun Islam, rukun iman dan amalan-amalan lainnya. Sedangkan hal yang khusus ada yang pertama haji. Yang pertama adalah haji ke Baitullah. Karena memang khusus di bulan haji. Dan dilaksanakan lebih khusus lagi di 10 bulan Zulhijjah ini. Mulai hari Mina tanggal 8, kemudian Arafah tanggal 9, hari Nahar tanggal 10, kemudian penyempurnaan 11, 12 dan 13. Ini amalan khususnya. Kemudian di antara amalan khusus adalah memperbanyak zikrullah pada bulan itu, di hari pertama ini. Banyak bertakbir, bertahmid, bertasbih. Ya, yang secara mutlak. Kalau muqayyadnya nanti adalah setelah hari raya dan hari-hari tasyrik. Jadi disunahkan banyak bertasbih, banyak bertahmid. Yang ketiga adalah berpuasa. Puasa pun terbagi dua, ada puasa yang sifatnya umum, ada puasa yang sifatnya khusus. Yang khusus adalah pada hari Arafah. Bayangkan sehari puasa di bulan Arafah, kata Nabi, ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Saya berharap Allah hapuskan dengan puasa sehari itu dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Subhanallah. Dosa 2 tahun diampuni dengan puasa sehari. Bayangkan kaum muslimin dan muslimat, andainya dengan izin Allah setelah puasa Arafah ini lalu kita wafat diiringi dengan taubat dari dosa-dosa besar, bersih insyaallah taala. Itu nak Cina ni dah. Ini nak Cina. Cu datang cu boleh dan suak utang rumah lunas. Pada 32 juta lah kan. Datang tak? Datang. Ada 32 juta utang lah dari 250 juta misalnya. Datang kita. Ya. Ini ndak melunasi utang-utang 2 tahun dosa-dosa. Kecuali dosa besar harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ndak ada yang akan menyanyiakannya. Ini khusus. Adapun secara umum yaitu puasa dianjurkan secara umum. Dan hadis Nabi mengatakan sebaik-baik amalan adalah di 10 pertama ini. Dan puasa termasuk amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang puasa sejak dari tanggal 1 sampai 9, 10 tidak boleh puasa. Maka berdasarkan fadilat umum ini. Karena diriwayatkan dari beberapa sahabat juga mereka tadi sengaja untuk puasa qadanya di awal Zulhijjah ini. Wallahu a'lam. Yang keempat adalah korban. Adalah amalan korban bagi yang tidak haji. Bagi yang haji tentu hadiyu, bagi yang tamattu dan qiran. Bagi yang tidak haji korban. Korban ini kaum muslimin dan muslimat sampai sebagian ulama mengatakannya wajib. Seperti Imam Abu Hanifah mengatakan wajib bagi yang sanggup. Tapi catat bagi yang sanggup. Bahkan sebagian mengatakan boleh berutang untuk korban. Kalau misalnya bisa dibayar. Ya terbayang dunia. Piti awak kan nemo duang beko 5 juta sudah ayung. Ya kan? Tapi kini piti tidak ada. Itu di saat itu boleh berutang. Saking wajibnya atau saking dianjurkannya berkorban. Dan cukup satu keluarga, satu orang. Yaitu atas nama ayah atau suami. Dan diuntukkan untuk dia, silahkan pahalanya. Tapi dia berkorban untuknya dan keluarganya. Nah, bagi wanita yang tidak bersuami atau belum bersuami tapi sudah mandiri, boleh berkorban atas nama dirinya. Tapi kalau seandainya sudah bersuami, maka suaminya sudah
cukup. Tapi kalau ada uang lebih, misalnya saya punya uang 16 juta untuk seekor sapi, dapat sapinya 16 juta. Lai, ini dasman dan keluarga tidak ada masalah. Dasman dan juga tidak masalah. Tetapi kalau yang sunnahnya adalah Nabi berkorban untuknya dan untuk keluarganya. Satu untuk dia dan keluarga, satu untuk umatnya yang tidak sanggup berkorban. Karena Nabi berkorban dengan 2 ekor kibas yang gemuk, yang kibas yang baik, yang bertanduk. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, korban ini adalah lambang ketulusan dan keikhlasan, lambang cinta. Karena cinta itu adalah pengorbanan. Khalil Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah, diuji Allah dengan apa? Bukan mengorbankan hewan, tapi mengorbankan anak semata wayangnya pada waktu itu dari istrinya Hajar, anak yang sedang diharap-harapkan. Supaya apa? Allah ingin tahu cintamu kepadaku atau cintamu pada hartamu, pada anakmu. Maka Ibrahim lulus. Wa idz batala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ketika Allah Rabbnya Ibrahim mengujinya dengan beberapa kalimat, salah satunya adalah diuji dengan menyembelih anaknya. Fa'atammahunna, dia sempurnakan semuanya. Ujian itu jawabannya 100, tidak ada ragunya. Kenapa? Ternyata cintanya kepada anak tidak memalingkannya sedikit pun dari cinta kepada Allah. Hatta andainya cinta kepada Allah menghendaki mengorbankan anak, dia siap mengorbankannya. Nah, sekarang kita diuji Allah, cinta kita pada harta, apakah kita sanggup untuk memberikan yang terbaik? Ya, karena syaratnya adalah kita punya kelebihan biaya atau uang atau kesanggupan di luar nafkah hari raya dan hari lado belanja yayo jompe hari tasyrik adalah biola, silakan berkorban. Tapi kalau seandainya itu yayo aja berhutang, maka tidak perlu berkorban. Tapi tetap ada niat kita, andainya kita sanggup, insya Allah kita lakukan. Wallahu musta'an. Kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah SWT, ini 4 amalan khusus. Adapun amalan umum masih banyak. Ya, zikir secara umum, Al-Quran kita mutalaat, baca sebanyak-banyaknya, zikir pagi petang, menjelang tidur, bangun tidur, itu ya semakin kita tingkat. Kalau dulu lupa-lupa, sekarang diingatkan kembali. Kemudian bersedekah seperti yang beliau sebutkan tadi, selain korban kita bersedekah, karena sedekah itu memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, karena waktu yang membatasi. Nah, korban ini memang harus betul-betul terlaksana dengan baik. Pada asalnya korban itu dilaksanakan masing-masing oleh yang berkorban. Tetapi di negeri kita karena kita biasa bersama-sama sehingga dibuatkan panitia. Maka harus panitia wajib berilmu tentang pelaksanaannya. Karena ketika kita jadi panitia, jangan dianggap ini kesempatan untuk cari pendapatan. Ya, kalau memang ingin mendapatkan pendapatan, maka orang yang berkorban wajib membayar pelaksananya, dalam ini panitia, dengan gaji atau upah di luar korban. Korban tak boleh dijadikan upah. Ini dari Nabi SAW. Sekalipun tulangnya, sekalipun kulitnya, sekalipun bulunya, tidak boleh dijadikan upah bagi para panitia. Nah, kalau ada kupon yang sudah tercetak untuk panitia, itu harus dihindarkan. Kupon panitia nggak ada, yang adalah kupon masyarakat. Tapi apakah panitia tidak boleh dapat gaji? Boleh sekali. Halal. Tapi dari mana? Bukan dari binatang korban. Makanya saya usulkan ya, kalau memang perlu niat piti, minta dari awal. Atau anggarkan di awal. Kalau kambing, atau misalnya kambing lah dulu ya 2 juta mati. Bapak perlu lupa untuk bantai sampai selesai. Tali, beumpui, boleh menjaga. Bapak perlu siko kambing. 2 juta buat 2 juta 700.
dengan kesepakatan. Itu halal. Atau nak lebih banyak untung leh. Kumpul piti panitia, sudah itu boleh kabur dengan piti awak, piti panitia. Itu bisanya jual apa punya kat jemaah. Fahamnya tak? Leh. Dan misalnya punya modal 250 juta. Kau ikut dapat dia tu? Lah mau metong 250 juta. 25 ikut. Muat dia sapi dia. Molaiku. Taib. Nah, dan Bali kayak misalnya dan Bali ke mana orang cakap siku. Anggaplah ke kampar kiri ya. Dan Bali kabau siku di kampar kiri dengan pitiran tadi piti panitia kan. Dan Bali kabau misalnya 2 juta siku. Dan jual siku boleh enggak? Boleh piti awak. Enggak boleh. Asal setuju suka sama. Kalau enggak suka sangat kena apa dah. Hukum asalnya memang masing-masing mencari hewannya, membeli hewannya, menyembelih sendiri, nguliti sendiri, motong sendiri, antarkan sendiri. Hukum asalnya. Nah, sekarang pekerjaan kita sudah dilakukan oleh panitia. Maka mereka berhak, tapi bukan dari hewan korban. Korban itu milik Allah. Allah yang berhak membaginya. Allah sudah menentukan bagiannya. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makan diantaranya, berarti yang berkorban boleh makan di situ. Kemudian beri makan orang-orang yang miskin dan fakir, berarti sudah 2 sah. Kemudian Nabi memberikan tambahan 3, boleh dihadiahkan, bahkan dihadiahkan kepada non muslim pun boleh. Ya, ada orang non muslim misalnya di sini kita banyak kelebihan, orang muslim sudah dapat, mereka boleh diberikan bagian seperti yang datang dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi orang kafir tak boleh berkorban. Menerima boleh. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perlu sangat dipelajari oleh kita. Apakah boleh dijual? Terjadi khilaf, tapi yang sahih tidak boleh. Karena Nabi bertentangan ijtihad ini dengan dalil dari pesan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tak boleh dijual satu pun. Ini ada lucu, kadang dijual laku, dia wagin gratis, tak ada nombor. Dan tak dapat entah logika mana lo kan. Kalau dibagin tak ada naknya. Kata kalau dijual dong balik. Berapa cara orang? Hebat-hebat bano awak lebih orang Jepang ni. Orang Jepang gratis tak mau bisa dijual maunya. Kau muslimin dan muslimat, kalau tak ada nombor di bay, tunjukkan dan. Cak ada yang mamben ke orang lo. Ganton ke tukang kerumpuk jangik kau nak cium tangan dia mau kasih cunya tak mau zakinya. Yang masalahnya adalah ada persepsi yang keliru, mosong pembagian harus sama banyak dan sama itu. Itu yang masalah, sah? Padahal Allah dan Rasul tidak menentukan bapus tidak mesti sama banyak bagian. Misalnya ambo berkorban, boleh ambo sapau, ambo sedekah jadi hadiah sapau tidak masalah. Atau ambil 2/3 sepertiga bawa ke sedekah, tidak masalah. Jalirnya tidak mesti umaiko anak 2 boleh. Umaiko anak siku sangnya, siku apa? Sang setengah bau, di dalam sang bau. Iko dapat 2 kilo, kau dapat 2 kilo. Adil enggak? Iko anak 2 boleh. Iko anak 1,5 bau. Iko dapat 2 kilo, kau dapat 2 kilo, adil? Enggak. Makanya tak ada aturan sama banyak itu, enggak ada. Kalau bisa juga nanti pembagian usulkan, kau usulan enggak mesti diterima. Dibedakan yang anaknya banyak dengan anaknya yang sedikit. Jangan sombong sodor. Bantah aja dia ustaznya, kalau bantah jen, kalau sampai bantah jen. Kalau sampai bantah jen. Awak hayo kau untuk sampai jen membantah. Tapi kalau saya sampai bantah dengan itu, acalah sama banyak lah. Tak ada masalah. Tak ada aturan mesti sama banyak. Nah, kulit tadi, kembali ke kulit atau tulang, tak mesti sama banyak. Tak mesti semua dapat bagian. Jalirnya, misalnya kulit itu dibagi, kalau buat dosa jangkal-sejangkal tak ada tanggung kan? Buat semeter. Kau nak baca buat mau ambil orang. Tondo alun dia boleh hilang mah. Banyak ni hilang. Iya. Nawung nak nianya. Tapi lebih baik dibagikan. Jelas ya?
Setelah dibagikan dah sampai ke yang berhak, nak dijualnya, ya, nak diolahnya, nak dihadiahkannya, nak diberikannya ke tukang jagal setelah itu urusan dia. Tapi bukan upah tukang bantai atau panitia. Jelas ya? Jelas enggak? Kalau seandainya panitia ndak mau nolong, kalau ndak dapat upah, bayar upah. Kau perlu bonten kau bawa sociek tua panitia. Sociek ndak cukup dosa, ndak apa dari yang 7 bagian tu, boleh di antaranya boleh berapa bergabung. Misalnya di antara kau bawa sikuru batigo untuk korban, bompek untuk panitia aja. Diwayun boleh, ndak ada masalah dah. Paham nanya? Jadi kan untuk siku kau bawa bisa untuk batujuh. Ternyata 3 sambueknya. Yang lain tak ada nak berkorban lah. Ternyata ada piti untuk penitia. Boleh nak ambil bagian kau untuk upah penitia, tapi bukan korban. Jolehnya kan? Lama lah macam itulah. Banyak dapat bodoh tadi lah kan. Dan bangnya joleh halalnya. Joleh. Kaum muslimin, jadi panitia dalam ini sebenarnya banyak peluang. Apalagi kalau punya piti banyak kan, boleh kau bawa. Elonya kau main. Tapi untung cik kau mau juta, dapat mau juta tak benar. Banyak mana? Mana tahan tu dia pelawak 6 bulan dulu dia kan. Tapi siku kau misal 2 juta lah ya, 10 ekor 20 juta. Hanya itu lah, lumayan. Ya enggak? Kan dapat ganti sepatu darinya. Nah, itu salah satunya. Tapi tentu saja jangan ada penipuan. Artinya jelas terus terang kepada yang peserta, Pak, kau dan balik. Dan juga tuan-tuan sekian. Nyawa nak nambah di pasaran di masjid kan 26 junya kan. 2 juta mati, sekarang juta mati. Tuangi je kawak mai untung. Solehnya balik malah enggak salah tu. Nah. Jadi semuanya harus sesuai dengan prosedur yang telah diaturkan supaya nanti tidak ada yang menjadi tanggung jawab yang akibatnya di akhirat bermasalah. Nyawa jangan sampai bermasalah di dunia, masalah sewantonya, tapi di akhirat bermasalah lama masalah. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita di antara orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang terbaik di antaranya. Waktu sudah habis ya. Ada pertanyaan enggak lah? Enggak, alhamdulillah. Memang mau menjawab lagi codiak-codiak. Alhamdulillah. Iko mati. Tentu kata abid ya. Alhamdulillah. Otomatis. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Sampai bertemu kembali insya-Allah di bulan depan, dan mari sama-sama berdoa ya. Mudah-mudahan wabah ke copek pai. Ya, copek hendaknya dihilangkan Allah SWT. Dan tentu saja usaha dewa harus ada. Ya, tetap jaga. Kalau tidak perlu bono, jangan pergi bonokan kinang dulu lah. Ya. Ya tak? Ketongak kan ada juga sikonya. Tanam tongak, tanam lado, tanam dan sebagainya. Ya, insya-Allah. Kalau nanti setelah selesai, kaum muslimin dan muslimat, setelah selesai nanti insya-Allah kita kembali kepada seperti biasa dengan izin Allah SWT. Ya, memang tadi kita katakan Allah ingin kita berusaha dan sungguh-sungguh. Nanti Allah yang akan memberikan pertolongan dengan izinnya dan tawakal dan doa kita. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.